Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 141 dalam kajian tentang sinetron. Sinetron itu adalah sinema dalam dunia elektronik. Tentu saja ada begitu banyak ulasan tentang sinetron dan banyak di antara netizen yang menganggap buruk sinetron itu. Saya pikir sih tidak semua sinetron buruk, ada beberapa di antara mereka yang sangat memuakan. Nah, tetapi karena sudah banyak ulasan, saya ingin bawa review sinetron ini bukan pada ranah yang biasa-biasa aja. Kita akan panggil arwah Sigmund Freud, kita akan jadikan analisisnya untuk mengungkap apa sesungguhnya yang ada di balik sinetron itu. Tentu saja Sigmund Freud tidak pernah nonton sinetron Indonesia dan dia juga tidak bisa di Edo Tensei. Bahkan dia juga tidak memiliki laci Doraemon untuk bisa melihat ke masa depan. Tetapi karena beliau adalah tokoh psikoanalisis, dia adalah salah satu tokoh psikologi yang walaupun teorinya banyak yang rapuh dan sudah terbantah, tetapi dia mewariskan sesuatu dan dari warisan itulah kita akan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi di Indonesia dalam kacamata alam bawah sadar sinetron. Yuk kita mulai. Kalau Baraya seangkatan dengan saya, Baraya tentu saja ingat sinetron Sidul Anak Sekolahan. Pada waktu itu sinetron begitu baik menurut saya dalam kacamata masa lampau. Tetapi di saat itu adalah mulai pertama kalinya sinetron mengenal kejar tayang. Dan tak lama kemudian sinetron-sinetron berikutnya menjadi juga terdegradasi kualitasnya. Misal Bajai Bajuri itu adalah sinetron yang sangat-sangat saya gemari, sangat saya sukai. Dulu seingat saya waktunya tidak setiap hari atau tidak Senin sampai Jumat. Tetapi ketika ratingnya naik, penontonnya banyak, orang-orang pada suka termasuk saya, tiba-tiba menjadi setiap hari. Dan karena setiap hari, maka ini memeras otak bagi para kreatornya untuk berpikir bagaimana menciptakan lucuan-lucuan baru yang tidak garing. Mereka gagal tentu saja. Dan akhirnya Bajai Bajuri lambat laun menjadi sinetron yang sama seperti yang lain. Penokohan-penokohannya menjadi kaku. Rieke Diah Pitaloka yang memerankan tokoh Oneng di sana, yang semula biasa-biasa saja, semakin lama semakin ditonjolkan keoonannya gitu. Agak miris karena Rieke Diah Pitaloka adalah salah seorang aktivis perempuan pada waktu itu yang ternyata seharusnya dia tidak termakan oleh rating. Tetapi masalah di Indonesia itu adalah mental orang miskin, mental fakir miskin. Bahkan orang yang kelewat kaya pun berpikir bahwa dirinya adalah orang kecil, fakir miskin, yang kalau tidak bisa menghasilkan sebuah karya dalam satu waktu dengan target tertentu, dia akan mati kelaparan. Pikirannya seperti itu. Sehingga rating-rating itu selalu dijadikan standar, dijadikan acuan. Jadi kalau kita kritik misalkan para kreator sinetron, kenapa harus begini? Ya ini demi dapur kami agar tetap mengepul. Kan mentalnya itu adalah mental fakir miskin. Baraya begini, untuk membuat satu episode sinetron mungkin dibutuhkan sekitar 500 juta saja. Tetapi pengiklan yang bisa masuk di jam-jam prime time itu untuk satu episode bisa mencapai 2,5 miliar. Ini yang dapat untungnya siapa? Pemilik stasiun televisi. Jadi si pemilik stasiun televisi berpikir kalau mau bikin keuntungan 2 miliar per episode, dalam artian per jam, 2 miliar per jam, maka dia harus bikin sinetron. Tetapi sinetron itu kan butuh karya, butuh imajinasi, butuh fantasi yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu hari. Tetapi karena orang kaya itu rakus, kapitalis itu rakus, dia pengen setiap hari per episode 2 miliar. Maka akhirnya para sineas itu, para kreator sinetron itu, yang awalnya bikin cerita bagus, lambat laun menjadi jelek. Bahkan ketika filmnya semestinya sudah berakhir, harus dilanjutkan sampai ribuan episode. Nah, disinilah alam bawah sadar dari para pemilik stasiun televisi dan para kreator itu terlihat jelas. Kita pernah bahas di masa-masa yang lampau, episode sekian saya lupa, tentang bagaimana orang egois versi pribumi dan orang egois versi Cina. Ini dua-duanya pakai frame ya, tapi untuk memberikan penjelasan bukan saya menjustifikasi itu. Orang Cina itu egois. Ketika mereka dagang, mereka mencari untung sebesar-besarnya. Ketika datang pelanggan baru, dia langsung harganya dikasih murah ke si pelanggan baru itu. Dengan harapan bahwa dia bisa balik lagi. Itu orang egois versi Cina. Sekarang ada orang pribumi juga egois.
Ketika dia dagang, kemudian datang pelanggan baru, dia pikir, wah orang ini cuma selewat, maka harganya dinaikkan berkali-kali lipat lebih mahal daripada harga kepada langganan. Akhirnya, dagangannya orang pribumi itu tidak berkembang karena pelanggannya itu-itu saja. Sedangkan pedagang Cina itu maju pesat. Dua-duanya egois, tetapi pedagang Cina itu egois dengan kekayaan intelektualnya dan dengan panjangnya jangkauan pikiran mereka, sedangkan egoisnya orang pribumi itu tidak seperti itu. Lagi-lagi ini adalah frame yang saya jelaskan hanya untuk memberikan kemudahan untuk berpikir. Nah, demikian pun dengan sinetron. Sesungguhnya bikin sinetron yang menguntungkan itu bisa dilakukan, sangat bisa dilakukan. Tetapi kita bermental fakir miskin. Kita bermental bahwa kalau bisa dapat untung besar dengan kreasi yang sangat buruk sekalipun, kenapa harus bikin kreasi yang bagus? Ini berbeda dengan sinetron Cina atau misal dalam hal ini saingannya yang kita kenal adalah drama Korea. Drama Korea itu tetap dengan idealis sinetronnya. Mereka bikin ceritanya segini ya segini, mau ratingnya tinggi, mau ratingnya rendah, tetap jumlah episodenya segitu, tetap ceritanya seperti itu. Karena idealisme seperti ini, maka mereka meraup untung besar di negaranya dan mereka bisa jual sinetronnya ke luar negeri. Tetapi itu tidak diterima karena lebih baik milih cara yang mudah dan murah daripada berspekulasi dengan kekayaan intelektual. Itu cerita di balik layar, cerita di belakang rumah produksi. Sekarang kita lihat bagaimana produknya, produk yang kita anggap tadi dalam tanda kutip ya, jelek. Baraya begini, sinetron-sinetron Indonesia itu memiliki beberapa pola yang khas. Satu, adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan biasanya mereka berpacaran atau berpasangan. Satu, kemudian adanya kecepatan dalam perpindahan stratifikasi. Misalkan orang yang sangat miskin, tetapi karena dia jujur, baik hati, tiba-tiba dia diangkat jadi direktur. Atau dia mendapatkan harta warisan, atau dia mendapatkan hibah dari orang yang sangat mempercayainya. Pokoknya polanya sama-sama seperti itu. Baraya, sebenarnya cerita ini bukan murahan, tetapi cerita ini menggambarkan apa yang menjadi imajinasi dari si pembuatnya atau pemirsanya. Baraya, misal begini, kita lihat pola kartun Jepang misalkan ya. Baraya, kartun Jepang walaupun ceritanya berbeda-beda, judulnya berbeda-beda, produsernya berbeda-beda, tapi selalu menunjukkan pola yang tergambar, yaitu si boga lakonnya itu digambarkan tidak ganteng-ganteng amat, tidak pinter-pinter amat, dan di beberapa film tidak jago-jago amat. Tetapi yang ditekankan di situ adalah upaya, latihan, kerja keras, belajar. Sepanjang film ada peningkatan kekuatan yang akhirnya dia menjadi salah satu orang yang paling kuat. Nah, kenapa? Karena alam bawah sadar dari orang-orang Jepang itu adalah alam bawah sadar proses, berjuang, bekerja. Mereka tidak mengandalkan kepintaran karena itu menurut mereka takdir. Itu tidak bisa dirubah. Yang bisa mereka ubah adalah upaya untuk mencapai kesuksesan dengan kerja keras. Itu pola di Jepang dan bagaimana alam bawah sadar mereka. Pola di Amerika Serikat, misalkan di film-film hero mereka. Tidak banyak cerita tentang peningkatan kekuatan dari waktu ke waktu, tetapi mereka selalu menceritakan tentang bahwa orang memiliki kekuatan super itu karena berasal dari ruang angkasa, kayak Superman, Thor gitu ya, atau berasal dari hasil rekayasa yang gagal, hasil teknologi yang gagal, kayak Hulk, Captain America, ya kayak gitu ya, atau dia menggunakan teknologi canggih, misalkan kayak Iron Man atau Batman gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini polanya adalah alam bawah sadar mereka itu adalah mereka mengagung-agungkan otak, teknologi. Bahkan cerita yang sangat tidak masuk akal pun tentang adanya manusia super, mereka buat gimana caranya supaya menjadi masuk akal gitu. Nah, begitu kan? Nah, sekarang balik ke sinetron Indonesia. Apa dibaliknya? Yang tadi itu, ada orang yang tiba-tiba cepat kaya, stratifikasi sosialnya cepat, dan orang jahat bisa mendadak tiba-tiba miskin gitu. Kemudian pacaran antara beda stratifikasi ekonomi gitu ya, kemudian dan yang lain-lain. Nah, ini menunjukkan bahwa mentalitas orang Indonesia itu adalah mentalitas orang halu, mentalitas orang yang tidak mau berproses. Saya miskin, seandainya saya dapat koper segini banyak, seandainya ada lampu ajaib yang bisa mengabulkan seluruh permintaan saya, atau versi cewek, Cinderella kompleks.
Saya miskin, tapi tiba-tiba ada pangeran berkuda putih yang datang ke saya dengan baju kebesaran kerajaan, datang melamar saya, dan akhirnya saya bahagia selamanya di kastil yang sangat megah luar biasa. Nah, pikiran orang Indonesia adalah seperti itu, dan itu digambarkan oleh sinetron. Bahwa sinetron selalu menceritakan ada kesenjangan si miskin dan si kaya, atau si kaya dan si kaya yang menggambarkan betapa mudahnya mereka berkuasa, mendapatkan akses kekayaan, menunjukkan kemewahannya. Orang Indonesia halu berpikirnya, kemudian orang Indonesia membayangkan seandainya. Jadi bayangan orang Indonesia itu seandainya saya kaya mendadak. Nggak ada prosesnya, seandainya saya kaya mendadak. Orang Jepang, saya akan berusaha keras. Ini prosesnya, kayak di film anime-anime Jepang itu. Orang Amerika tidak ada prosesnya. Saya dilahirkan sebagai orang jenius. Saya bisa bikin ini dan itu. Saya kaya dan saya pintar karena usaha saya sendiri. Dan lain-lain. Nah, Baraya, kalau kesimpulannya adalah seperti ini, menurut Sigmund Freud alam bawah sadar, maka kita bisa mendapatkan dua kesimpulan yang sangat buruk. Satu, kita terancam oleh mentalitas kita yang sangat buruk. Dua, kita terancam oleh sinetron yang melestarikan mentalitas itu. Jadi, sinetron itu bukannya tidak bermutu, tetapi sangat berbahaya. Semakin ratingnya tinggi, semakin menunjukkan bahwa dia banyak ditonton oleh orang, semakin menunjukkan bahwa orang-orang yang menontonnya itu siap untuk terus-menerus melestarikan mentalitas menerabas, pengen cepat, pengen gampang, pengen untung singkat tanpa usaha. Saya sebenarnya mengumpulkan sampai belasan pola dari sinetron-sinetron itu, tetapi durasi. Ya, lagi-lagi durasi. Kalau sinetron soal rating, saya soal durasi. Saya nggak mau ngasih iklan terlalu banyak buat Baraya. Hahaha. Pola kedua yang terpampang nyata di sinetron-sinetron Indonesia adalah C1. Apa itu C1? Bloom, bukan Orlando Bloom ya. Dia bikin taksonomi Bloom yang menceritakan tentang ada tingkatan kognisi manusia. Dimulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. C1 itu terkait dengan kemampuan menyebut, mengingat, yang gitu ya, itu C1. C6 itu analisis, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Nah, sinetron Indonesia itu C1. Kita bisa melihat misal begini, monolog. Si orang itu berusaha berbicara, bahkan ketika sendirian, bawa uang. Kenapa ya? Uang saya cuma cukup segini, akhirnya dirampok, ya, yang nyimpan uang di sini ya. Kemudian, pokoknya mah terlalu banyak monolog. Atau ketika bahkan tidak ada monolog pun, dia diam, dia dalam hati ngomong. Ngomongnya kedengeran kenceng banget gitu. Tetapi uniknya doa, kan kita kalau doa pelan-pelan ya, tapi kalau di sinetron doanya jadi kenceng gitu. Jadi ada begitu banyak cerita monolog yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia penganut C1. Jadi mereka itu gak ngerti selain dengan teks. Mereka gak ngerti selain dengan kata-kata. Kalau Baraya nonton film Hollywood atau drama Korea atau drama apa, ekspresi saja sedikit sudah cukup menggambarkan kegalauannya. Oh, ada lain sebagainya. Reaksi-reaksi itu atau acting-acting itu cukup untuk memberikan penjelasan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Orang Indonesia tidak bisa menerjemahkan ekspresi itu sehingga harus disampaikan dengan kata-kata. Saya akan mendapatkan harta warisan itu. Tunggu saja. Atau ya semacam itu. Nah, kata-kata itu menunjukkan yang tadi itu. Orang Indonesia tidak bisa berpikir, tidak bisa menangkap logikanya, tidak bisa menjangkau sampai level C2, C3, C4, C5, C6. Hanya C1 saja yang membutuhkan teks. Dan akhirnya kadar intelektual yang terbatas itu cirinya adalah dia hanya berpikir hitam putih. Orang yang berwawasan luas, yang cerdas, itu menganggap bahwa yang dimaksud dengan kebenaran dan kejahatan itu gradasi. Jadi selain warna hitam dan selain warna putih, ada jutaan, ribuan, ratusan ribu warna di sekitarnya, di antaranya yang membentuk gradasi. Semakin cerdas, semakin banyak warna yang bisa dia lihat. Nah, orang yang C1 tadi itu, yang hanya bisa melihat dengan sebutan, dengan kata-kata, dengan teks, dia itu hanya bisa melihat hitam dan putih saja, tidak bisa yang lain. Sehingga kita bisa melihat di Indonesia itu warganya memang selalu terbelah dalam dua kubu. Kalau ada cebong, ada kampret. Kalau ada penjahat, ada orang baik. Ini juga digambarkan dalam sinetron. Sinetron itu tidak menceritakan tentang manusia, tetapi menceritakan malaikat yang selalu sangat baik, jujur, pasrah,
sabar, diinjek-injek nggak ngelawan, sabar nak, sabar. Dan ada satu lagi yang, kamu tuh ya, ada yang penjahatnya yang jadi ini 100% jahat, ini 100% baik. Cebong itu tahu seluruh kejahatan kampret tanpa tahu kejelekan dirinya sendiri. Kampret menganggap seluruh cebong itu bodoh, tetapi mereka tidak sadar kebodohannya sendiri. Karena dua sisi, hitam dan putih. Dan ini diwakili oleh sinetron. Lagi-lagi balik yang tadi, kalau sinetron itu menggambarkan tentang masyarakat Indonesia yang seperti itu, maka ini menunjukkan Indonesia nggak akan maju-maju selamanya. Satu itu. Yang lebih buruk dari itu adalah kalau orang Indonesia sebenarnya nggak gitu bisa berkembang, tapi sinetron lah yang mempertahankan tradisi itu. Baraya, saya pengen kasih garis bawah. Baraya silahkan nonton film Batman tahun 1977. Jelek sekali. Ceritanya jelek, latarnya jelek, efeknya jelek, semuanya jelek. Dan di tahun 77, di tahun yang sama, orang Indonesia juga sudah bikin film. Kurang lebih sama jeleknya. Tetapi orang Amerika berkembang. Batman sekarang makin lama makin bagus, makin bagus, makin bagus, dan seterusnya. Sedangkan sinetron Indonesia bukannya makin bagus, makin jelek. Karena ngikutin pangsa pasar. Pangsa pasar kita, maaf, jelek, maka mereka pun ikut jelek. Ketika sinetron melestarikan hitam dan putih ini, C1 ini, maka dampaknya sangat luar biasa. Kita sekarang, orang-orang Indonesia, menganggap apa yang dimaksud dengan orang pintar. Yang dimaksud dengan orang pintar adalah orang yang sependapat dengan saya dan dia mampu menyampaikan dengan baik. Jadi misal gini, ada Rocky Gerung tampil di televisi. Orang-orang yang mendukungnya bilang luar biasa, dia cerdas, bla 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 bla. Yang satu lagi musuhnya, cuman bisa bacot doang, cuman bisa ngomong doang, cuman perang kata-kata aja. Nah, orang itu, satu orang disebut pintar atau bodoh bukan gara-gara kadar intelektualitasnya, tapi soal berpihak pada siapa. Kemarin ada yang subscribe ke saya, kemudian dia secara demonstratif, dia unsubscribe. Saya unsubscribe karena tidak setuju dengan ini. Jadi, kita itu menganggap seseorang pintar atau seseorang itu bodoh kalau setuju atau tidak setuju dengan pendapat kita. Orang bijak di Indonesia bukan orang yang benar-benar bijak, tapi adalah orang yang sependapat dengan kita dan dia mampu menceritakan pendapatnya dengan gaya bahasa yang puitis. Oke, Baraya, itu saja. Sebenarnya saya menampung belasan pola seperti yang saya ceritakan di awal, tapi ini biasalah ya, durasi. Kita akhiri saja. Semoga Baraya penasaran dan akhirnya mencari sumber yang lain. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, silahkan terbuka. Baraya percaya atau tidak percaya, setuju atau tidak setuju dengan orang lain, jangan jadikan itu sebagai penghakiman orang lain itu bodoh atau tidak. Silahkan simak episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.